misalnya Pak Jokowi harus dihadirkan sekarang, ya ini 7 hari cuma Pak waktunya. Kalau berapa saksinya itu ada berapa puluhan orang, kalau dihadirkan itu tidak cukup pra peradilan. Maka pra peradilan ini terbatas hanya memeriksa formalnya saja, tidak pada material. Ya, maaf teman-teman ya, tadi disconnect ya, sorry teman-teman. Menurut ahli, dokumen apakah yang harus dijadikan objek perkara untuk mengenakan pasal 32 ayat 1? Tadi kan sudah saya bacakan ya. Apakah dokumen garis miring informasi elektronik atau dokumen fisik atau analog, garis miring analog? Ya karena itu objeknya elektronik ya, informasi atau dokumen elektronik ya tentu dokumen atau informasi elektronik. Seandainya dalam kasus kemudian justru yang dipermasalahkan adalah dokumen analog atau dokumen fisik, maka apakah kemudian dokumen elektronik atau informasi elektronik itu tetap relevan? Ya, yang menjadi objek di dalam tindak pidana ITE adalah dokumen atau informasi elektronik. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut harus milik pelapor, bukan milik orang lain? Oh, itu tidak harus ada ketentuan. Maaf ya teman-teman ya, tadi disconnect ya, biasa ya. Sorry. Pertanyaannya adalah kalau itu bukan milik pelapor, dokumen elektronik tersebut, apakah kemudian orang lain bisa mengadukan adanya dugaan tindak pidana? Nah, ini kan bukan delik aduan, Pak. Tadi software saya disconnect teman-teman, sorry. Atau pasal 311 KUHP. Jadi siapa saja berhak untuk melapor. Apakah kemudian ketika ada laporan delik aduan, kemudian 310, 311 dalam konteks yang lama, lalu dimasukkan undang-undang ITE, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah penyelundupan hukum sebagaimana dikatakan oleh ahli kami sebelumnya? Ya, kalau istilah penyelundupan hukum itu kan tidak kita kenal dalam istilah hukum, Pak. Itu kan istilah sosiologis. Tapi kalau dari pertanyaan termohon, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyidik sebagai orang yang mengerti hukum, penuntut umum, bisa saja menerapkan pasal yang berbeda dengan apa yang dilaporkan. Terakhir ya, tadi ahli sudah membaca pasal 32 ayat 1. Di situ kan dikatakan bahwa dokumen itu jadi hilang atau jadi rusak dan tidak bisa diakses lagi oleh pemiliknya. Kalau misalnya faktanya dokumen itu masih ada, masih bisa diakses bahkan oleh siapapun, apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik itu relevan untuk dijadikan bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti itu? Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan nanti di pokok perkara. Atau saya tanya, menurut putusan MK, apakah itu punya kualitas sebagai bukti permulaan atau tidak? Kalau seandainya dokumen itu tidak rusak, masih bisa diakses. Ya kita di putusan objek pra peradilan kan tidak memeriksa kualitas, Pak, sekali lagi. Putusan MK mengatakan ada kualitas. Izin yang mulia, saya lanjutkan beberapa pertanyaan saja sebelum waktu kami habis. Tadi saudara ahli katakan bahwa dalam bukti permulaan yang cukup tadi perlu ada bukti surat salah satunya. Kemudian dalam tindak pidana cyber, bukti suratnya itu adalah berupa dokumen elektronik. Betul ya saudara ahli ya? Saya kira tidak pernah saya menyatakan salah satu harus ada bukti surat. Tidak, itu mana bukti yang ada. Baik. Jadi jangan salah menyimpulkan. Saya ingin pertanyaan itu ya, saudara ahli. Tadi saudara katakan adalah bukti surat berupa dokumen elektronik. Mulai ngaur si Gofur. Jika dokumen elektronik tersebut tidak mengalami kerusakan, masih ada dalam dunia cyber, tanpa ada penyitaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan sampai hari ini masih bisa diakses, bagaimana menurut pendapat ahli bahwa telah terpenuhi bukti surat elektronik, ya, sementara dokumen tersebut masih tersimpan secara rapi pada akun X yang dimiliki oleh seseorang? Pertama, itu adalah materi pokok perkara lagi-lagi, Pak. Yang kedua, itu agar ditanya kepada ahli ITE. Saya tidak bisa menilai itu apakah mana yang perubahan apa, tentu saya tidak paham. Tentu kalau kita jadi ahli, memang dalam kasus tindak pidana ITE biasanya ahli pidana selalu diperiksa, tapi kita diperiksa belakangan. Ya. Dan pendapat ahli pidana itu biasanya mendasarkan pada hasil pendapat ahli ITE. Ya. Terus kemudian kalau begitu pendapat saudara ahli, lantas bagaimana? Ya, terakhir ya. Lantas bagaimana saudara berpendapat terkait dengan dokumen elektronik? Apa sih yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam pasal 30 Undang-Undang ITE? Saya kalau ditanya apa dokumen elektronik atau informasi elektronik secara apanya, tentu udah hafal saya, Pak. Dan saya bukan bertugas untuk menghafal itu, saya kira ya.
tetapi secara umum yang dimaksud dengan dokumen atau informasi elektronik adalah segala sesuatu yang timbul dari digital, segala sesuatu yang menjadi produk atau apa namanya elektronik, perbuatan elektronik melalui dunia maya. Nah, apakah misalnya gambar atau huruf atau ya, digital, suara digital, yang bisa dipahami. Nah, itu pengertian secara pemahaman yang saya pahami. Tapi kalau secara detail tentu kan kita sama-sama bisa buka. Ya, yang mulia, satu lagi yang terakhir. Bagaimana kemudian saudara bisa menjelaskan terpenuhinya minimal 2 alat bukti permulaan, di mana bukti dokumen surat elektroniknya sendiri saja tidak mengalami kerusakan, tidak Please save me. Please save me. Thank you. You started with nothing but a broken pod. Now. Turut termohon, kalau ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya izinkan. Setelah itu kita selesai. akses sampai hari ini. Saya kira sudah jawab tadi. Itu juga kompetensi saya. Saudara turut termohon, kalau ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya izinkan. Setelah itu kita selesai. Terima kasih yang mulia. Pak Saksi, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Ahli, maaf. Pemohon mendalilkan bahwa dikabulkannya pra-peradilan nomor 99 Pipra 2026 PN Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2026 yang membatalkan penangkapan dan penahanannya secara otomatis membuat status penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 menjadi tidak sah. Bagaimana doktrin hukum pidana memandang pemisahan objek pra-peradilan secara fakultatif terhadap hal tersebut? Mohon pendapat Pak Ali. Ya, yang diuji kan pada waktu itu adalah sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Dan putusan juga itu. Bahkan kalau yang kita baca kan itu tidak mempengaruhi proses penetapan tersangka. Makanya pengajuan penetapan tersangka sah atau tidak sahnya penetapan tersangka hari ini tidak menjadi nebis in idem, karena objek yang diuji itu adalah yang berbeda. Ya, Satu lagi, sudah cukup. Sudah selesai. Ya, saya kira sudah berputar-putar di situ. Baik, terima kasih Saudara Ali sudah memberikan keterangan, sudah kami dengarkan. Masih ada yang mau memperbaiki? Ada yang tinggal. Mana tuh memperbaiki yang tadi? Wah, ini seru nih teman-teman ya. Tinggal tunggu putusan nih. Besok kesimpulan Izin yang mulia. ya. Tadi kami belum terima daftar alat bukti dari turut termohon. Ada kopinya nggak, Pak? Turut termohon, turut termohon. Besok mau pagi atau siang? Siang ya. Siang pukul berapa? 2. Seperti kemarin ya, yang tidak hadir nanti pukul 2 saya tinggal ya. Siapapun itu ya, penggugat, termohon atau turut termohon tidak hadir nanti pukul 2 ya sudah kami anggap tidak hadir. Begitu ya, sepakat? Baik. Kita tunda persidangan sampai dengan besok untuk memberikan kesempatan mengajukan kesimpulan. Tidak ada pembacaan seperti sidang yang lalu ya, hanya penyerahan saja. Sidang selesai dan Nah, final selesai teman-teman, dan nanti ya akan
Kesimpulannya besok ya, pengumuman kesimpulan besok jam 2. Nanti kita ketemu di jam 2 sore besok ya. Kita akan dengar hasil ya, tentunya hasil dari sidang hari ini atau dari Prapit jilid 2 ini ya teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat sama-sama keras ya teman-teman ya, sama-sama keras di sini. Jadi kita tinggal tunggu besok seperti apa pengumuman atau ya keputusan dari hakim ya. Jadi besok keputusan langsung dari hakim teman-teman. Tapi ya oke lah untuk sidang hari ini ya. Menarik kira-kira seperti itu. Dan nanti kita akan lihat ya apa pendapat-pendapat dari orang-orang ini ya. Dengan berakhirnya sidang ini ya, jadi saya fokus. Dan sorry ya teman-teman ya, maaf tadi saya disconnect ya, jadi yang belum nonton full dari awal itu boleh dicek ya. Kenapa? Di video live saya sebelumnya. Ini orangnya jadi saya mau ubah dulu semuanya teman-teman. Semuanya. Mana Mas Roy? Panggil. Frame-nya dulu nih guys. Sip. Karena bukan ahli kita tidak kita hadirkan di sini. Ya, ayo. Ya, Mas Roy. Sudah cukup? Ya. Hah? Di depan. Loh, kok dari sebelah sana gimana? Biar kena semua. Udah bener kan ini? Hah? Posisinya udah bener? Ya. Oke. Sudah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua, kesetiaan untuk menunggu kami, dan hari ini kita sudah menyelesaikan sebenarnya sidang yang jawab jinawab. Besok tinggal kesimpulan saja, hanya disampaikan, tidak dibacakan lagi. Dan tadi kita tahu bahwa sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Dan apa yang diterangkan oleh ahli pidana tadi semata-mata hanya sesuatu yang sifatnya normatif. Artinya keterangan ahli tersebut bisa disampaikan di pra-peradilan yang lain juga atau di pengadilan yang lain, karena dia hanya menerangkan norma-norma yang terkait dengan bagaimana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu beroperasi. Tetapi ketika menukik dengan pasal 32 ayat 1, dia sendiri sudah mengatakan sebenarnya ada beberapa pertentangan yang sayangnya kita tidak bisa dalami. Misalnya dia mengatakan bahwa dalam pengenaan pasal 32 ayat 1, dokumen apa yang digunakan? Oh, itu dokumen elektronik atau informasi elektronik, kan begitu. Padahal yang diperlihatkan Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember kita dengar aja besok 2025 adalah ya, ijazah fisik analog. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau dijadikan pokok, ya bukti pokok itu apa? Ijazahnya Dian Sandi yang diupload di internet, ataukah ijazah analog atau fisik Jokowi yang katanya akan dibawa dan pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, ini
Kemarin ya kalian tuh bilang ijazah Pak Jokowi sampai kalian ke UGM ya, sampai cari data di mana-mana ya, sampai ke tempat KKN-nya Pak Jokowi semua ya. Giliran masuk sidang kalian beralibi yang kalian teliti itu ijazah yang diupload Dian Sandi. Kasihan. Mau ngeles sampai mana ya? Saja ya, terlepas dari soal pra peradilan, kelihatan ada yang namanya error. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah. Halo, aku Evalicia. Untuk menciptakan keindahan, aku butuh inspirasi. Jadi semakin yakin dan jelas bahwa insya Allah mudah-mudahan tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat tantangan terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi semakin yakin dan jelas bahwa insya Allah mudah-mudahan permohonan kita untuk pasal 32 ini diterima ya dan dikabulkan oleh majelis. Untuk sementara saya silakan ke Pak. Oke, ya. Ini JJ, silakan tambahkan. Iya, terkait ahli tadi memang ahli itu menjawab benar-benar formalitas sampai-sampai menyatakan bahwa alat bukti yang permulaan itu hanya cukup dua atau tiga dari bukti yang diatur dalam undang-undang atau KUHP lama tanpa melihat apakah itu ada kualitasnya memang memenuhi atau tidak. Jadi hanya sekedar memilih nih antara 2 atau 3 dari bukti tersebut. Sebatas itu aja. Menurut saya yang tadi ahli itu menerangkan gitu loh. Oke. Ya, saya tambahkan sebelum Gafur ya. Jadi begini, ini kan hukum pidana, ultimum remedium. Orang disangka dan kemudian bisa didakwa dengan 8 tahun penjara. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalian juga enak sekali, orang lagi diam, kalian ganggu ya kan? Pak Jokowi lagi diam, kalian ganggu. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan. Wah, gimana nih? Error lagi nih dari TV-nya nih. Ini bukan dari saya ya teman-teman ya, dari TV-nya. Dan semua kayak gitu. Orang dijadikan terdakwa di pengadilan. Padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM, karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1, nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Bagus. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy, pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan. Apa nih jawaban kalian, pantas nggak? Yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke, silakan Abdul Ghafur sebelum Mas Roy. Sebelum bintang utamanya ya. Jadi rekan-rekan media, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar keterangan ahli dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan dalam 2 sidang pra-peradilan yang kami lakukan dengan termohon tetap Polda Metro Jaya, mereka sama sekali pun tidak pernah menghadirkan saksi. Ya. Nah, yang kami persoalkan di dalam permohonan pra-peradilan ini adalah kami ingin menguji sejauh mana kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dari Polda Metro Jaya dalam menetapkan Mas Roy sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya adalah berat, 8 tahun penjara. Ya. Saya evaluasi sedikit bahwa pada saat kami menghadirkan pembuktian saksi-saksi, ada 4 saksi yang kami hadirkan, dan 4 saksi itu adalah 4 saksi yang diperiksa pada pokok perkara itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana berupa meretas, menghacking, menghilangkan,
merusak, memanipulasi data elektronik sehingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi diakses. Dan ahli juga yang kemarin kami hadirkan juga telah menerangkan ke Hakim Tunggal Pra Peradilan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Angka-7/2014, maka dalam hal memeriksa setidaknya penetapan tersangka yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti, ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun dan itu tidak 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan tidak pernah dihadirkan juga oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua adalah alat bukti surat. Akhirnya tadi terulang kembali pada saat pemeriksaan pembuktian dari ahli termohon pada pra peradilan pertama, Mas Roy. Ahli jadi juga tadi terjebak di dalam memberikan keterangan alat bukti surat yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Tadi kami menjebak ahli di menit-menit terakhir, apakah dokumen elektronik yang masih tersimpan rapi di akun X Dian Sandi dan kemarin kami tunjukkan secara langsung di hadapan sidang pra peradilan dan dilihat juga oleh Hakim Tunggal, ternyata masih bisa diakses. Apakah itu adalah alat bukti surat dokumen elektronik yang mengalami kerusakan, mengalami manipulasi, dan apakah kemudian tidak bisa lagi dinyatakan diakses? Pertanyaannya sekarang, kenapa ke Dian Sandi gitu loh? Itu pertanyaannya, kenapa sekarang Dian Sandi yang masuk kerana persidangan? Loh, bukannya kemarin kalian katanya ijazah Pak Jokowi, ya? Apakah itu bisa kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut tidak pernah bisa disita? Akhirnya ahli terjebak dan mengatakan bahwa kalau itu bukan kompetensi saya. Berarti kami mempertanyakan bukti surat seperti apa yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya berkenaan dengan penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan mudah-mudahan Mas Roy, Bang Refli, keterangan ahli tadi justru di menit-menit akhir setelah dia menjelaskan secara normatif lah. Ya itu kayak kuliah lah. Awal-awal itu kayak kuliah lah ya. Tapi begitu di ujung yang berkenaan dengan inti daripada permohonan pra peradilan kami ini, saudara ahli tidak bisa menjelaskan pendapat ahlinya bahwa telah terpenuhi minimal alat bukti dokumen elektronik. Karena dokumen elektronik tersebut tidak pernah mengalami kerusakan, tidak pernah bisa hilang dari ruang cyber karena sampai hari ini masih bisa diakses, dan mudah-mudahan berdasarkan persesuaian bukti, baik keterangan saksi kami, kemudian keterangan ahli kami, dan kemudian keterangan ahli dari Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa alat bukti dokumen elektronik itu tidak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan ini, maka mudah-mudahan bisa dikabulkan. Ya, bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Ini perlu saya tegaskan dulu ya. Menggugurkan Dengar ya, buat keledung-keledung ya yang lagi nonton ya. Nah, ini akhirnya keluar langsung dari mulut si Gofur ya. Ini kalau dikabulkan, kalau seandainya Roy Suryo menang ya, dikabulkan, dengar ya keledung, ini tidak menggugurkan pokok perkara. Jadi di pokok perkara pasal ini tetap akan dipertanyakan. Ya, keledung-keledung dengar. Saya ulang ya biar kalian bisa dengar ya. Makanya jangan tanya-tanya Pak Jokowi nggak datang, Pak Jokowi nggak datang. Pak Jokowi datang itu di pokok perkara, keledung, bukan di perapit. Dengar ya, dengar. Ya, bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan, pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Saya ulang ya. Berdasarkan persesuaian bukti karena sampai hari ini masih bisa diakses, dan mudah-mudahan berdasarkan persesuaian bukti, baik keterangan saksi kami, kemudian keterangan ahli kami, dan kemudian keterangan ahli dari Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa alat bukti dokumen elektronik itu tidak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan ini, maka mudah-mudahan bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Ini perlu saya tegaskan dulu ya. Menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1
di dalam surat dakwaan. Sehingga nanti setelah ini kami akan mengajukan kembali permohonan pra peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Ya kan, lihat kan. Jadi mereka menang nanti, mereka kalah pun tetap mereka akan lakukan prapit lagi. Jadi mohon para keledung-keledung ini agak pinter sedikit lah kalian ya, yang lagi nonton ini ya. Agak pinter sedikit lah kalian ya. Jadi kalau kalian teriak-teriak Pak Jokowi nggak akan hadir, Pak Jokowi yang nggak akan hadir di persidangan, ya faktanya sekarang yang nggak hadir siapa? Roy Suryo. Karena mau apa? Prapit terus, takut ya. Jadi sudahlah, kalau kalian mau bilang Pak Jokowi takut hadir, tuh Gofur barusan ngomong, nanti mereka akan prapit lagi ya, dikabulkan tidak dikabulkan, diterima atau ditolak, nanti akan mereka prapit lagi ya, rencana prapit mereka di pasal 35 ya, itu 12 tahun penjara. Mereka akan prapitkan pasal itu lagi, waduh. Jadi siapa nih yang takut? Pak Jokowi itu sudah siap ya, dari bulan kemarin dia sudah siap. Roy Suryo mana? Siap nggak? Enggak, masih prapit kok. Jadi pintar dikit ya keledungnya, biar nggak kelihatan bodoh-bodohnya kalian. Ya, barangkali itu saja dari saya Mas Roy. Ya. Terakhir kita serahkan kepada bintang filmnya. Sebelum saya, biar Mas Refli dulu. Jadi kawan-kawan semua ya, media massa, saya memegang sesuatu hal yang akan dijelaskan secara spektakuler oleh Mas Roy. Karena ini adalah sebuah fitnah, sebuah tuduhan, bahkan dilakukan penggalangan. Luar biasa. Penggalangan untuk kemudian membatalkan sesuatu hal. Ya mirip-mirip respon lah ya, kasusnya, tuduhannya, tetapi tentu muaranya sangat berbeda. Mas Roy silakan. Oke. Pada saat yang berbahagia. Baik. Sampai lagi kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf izin, meskipun kemarin semalam saya sudah izin kepada Mas Refli Harun, Mas Gafur Sangaji, Bu Aya dan juga kayaknya Mbak dia mau angkat ijazah nih ya, Bu ijazah Nisa S3 dan juga kuasa hukum yang ada. Kalau ya. Pak Yasena tadi ikut saya, ya. Saya terlambat ya mengikuti sidang ini karena seharusnya saya memang tidak pernah terlambat. Saya selalu ikut. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi mau nggak mau saya tanggapi karena benar seperti kata Mas Refli Harun tadi. Ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan fitnah. Ya, dan melakukan persangkaan palsu, bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Nah, tapi sebelumnya saya izin untuk kemudian sedikit, alhamdulillahnya saya datang di ujung seperti tadi Mas Gafur sampaikan, di ujung terakhir ketika saya mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, bahwa keterangannya saya tadi mohon maaf, saya termasuk dalam tim panja dan juga tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE sebelum itu disahkan tahun 2008 yang lalu. Bahkan setelah itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Yang paling penting adalah definisi pasal 5 ayat 1. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah, tapi harus bisa diakses secara langsung. Ya, dan dibuktikan dalam suasana yang bisa dipastikan atau disaksikan oleh pihak-pihak yang lain. Itulah bukti kecerdasan dari hakim tunggal pra peradilan kita kemarin
ketika beliau mengakses dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pertanyaan kemarin itu sebenarnya sangat membantu kita, ya, pertanyaan hakim tunggal itu. Itu diakses dari komputer apa? Itu membuktikan beliau menguji, ya, dokumen elektronik. Dan ternyata dokumen elektronik itu tidak bisa dijelaskan oleh ahli tadi. Ini kan fatal banget. Dia nggak mengerti definisi tentang data elektronik, dokumen elektronik. Padahal definisinya sangat clear, loud and clear itu. Jadi ya saya setuju dengan 100% dengan apa dikatakan oleh para kuasa hukum saya, termasuk Mbak Aya tadi, dan juga Mbak Lisa, meskipun tidak menyampaikan langsung. Tapi artinya apa? Apa yang mereka lakukan, dan alhamdulillah saya nggak perlu mendengar apa kuliahnya ya, karena nggak ada gunanya. Kenapa saya perlu mendengar kuliahnya? Ya, ini poin penting. Mohon izin di kesempatan ini, saya akan memanfaatkan Mas Refli untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Jangan nangis, Roy. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila. Nangis Roy Suryo, itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi, alhamdulillah, saya ketemu dengan beberapa profesor, ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya ikuti, ijazah saya adalah sah, tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan peraturan yang ada pada peraturan akademik dan peraturan rektor memang disebut bagi yang terkena kasus pidana dan berkekuatan hukum tetap akan diminta untuk DO atau drop out. Itu yang digoreng para termul yang jahat itu. Dia tidak membaca bahwa ada pasal sebelumnya yang mengatakan itu berlaku untuk tindak pidana luar biasa. Misalnya terorisme, kemudian korupsi, kemudian akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan plagiarisme, melakukan apa? Saya potong dulu teman-teman ya. Lihat ya. Dia itu baru begini ya. Baru isu-isu yang keluar ya. Ijazah S3-nya itu bodong ya. Itu baru isu-isu yang keluar teman-teman. Dia sudah ngamuk kayak gini ya. Dia sudah merasa dia ini paling terzolimi di republik ini ya kan. Baru gini dia sudah ngamuk-ngamuk. Dia nggak bayangin apa yang dia lakukan ke Pak Jokowi. Coba deh teman-teman kalau masih waras coba deh. Dia sendiri nggak terima kalau dituduh ijazah bodong S3-nya. Dia sendiri nggak terima. Dia nggak pikir bagaimana orang ya yang dia tuduh teman-teman. Saya nggak tahu ya kalau ini masih manusia apa enggak ini Roy. Pencontekan itu yang dipidana. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Ijazah, tunjukin ijazahmu Roy. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Satu-satunya dengan CPP, Pediasure Peptikra System. Coba sekarang. MKes, UGM asli juga. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya.
Dan itu ada legalisasinya. Oke. Kemudian ada ijazah S2, MKes, UGM asli juga ini. Nah, MKes ya. Jadi kesehatan, bukan pakar telematika ya, bukan IT, bukan telematika ya teman-teman ya. Kesehatan. Tapi berani tuh bilang pakar telematika, gila. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus Ijazahnya mana? adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Jelas di tanda lulus. Dan ini digoreng. Dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Enggak apa-apa, yang penting lulus. Ya, gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda karena wisuda itu hanya seremoni. Iya. Saya pikir dari tadi dia mau nunjukin ijazah S3 teman-teman. Astaga. Ternyata surat kelulusan. Aduh. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak karena semua sudah clear. Ya, saya tadi ijazahnya, langsung dan Roy? nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok yang sudah membalas dulu ya teman-teman termul itu. Dan tadi ada juga yang bersangkutan. Dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta Sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Ya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Ya. Suryo Roy ya. Jadi, nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan Nah gini teman-teman ya, dia sudah menunjukkan ijazah asli ya, ijazah asli S3. Dan di sini dia mengatakan ya dia difitnah lah sama Bang Bill ya dan temennya yang satu. Oke. Tapi kejanggalan di sini, kenapa dari UNJ ya enggak melakukan klarifikasi ya, seperti UGM kemarin loh, melakukan klarifikasi ya kan terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah kenapa nih ya, kenapa Roy? Masa dari pihak universitas langsung ngomongnya sudah kamu aja yang ngomong. itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bill Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Ya, ada itu, ada di daftar nilainya. Jadi itu mohon maaf saya harus ambil waktu ini untuk menjelaskan karena itu penting, dan moga-moga apa yang saya lakukan bermanfaat. Dan tadi juga terima kasih untuk Mas Ubed. Saya kira teman-teman tahu kan Mas Ubaidillah Badrun. Tadi membersamai juga saya dalam itu. Jadi inilah wujud kalau memang kita benar, insya Allah kita akan terus benar. Apakah bisa dipoto dan dianalisis? Silakan. Oleh analisis ELA? Oh silakan. Ini nanti akan saya ELA juga kalau perlu. Ya, tapi kalau teman-teman memotret ini dengan ini ijazah asli. Dan kalau dijamin tidak kena pasal 32. Iya, ini enggak kena ya. Mohon maaf di sini ada nomor NIK saya, tapi enggak apa-apa lah.
ambil aja ya teman-teman, nggak ada masalah. NIK saya sudah tersebar di mana-mana. Meskipun itu sebenarnya melanggar Undang-Undang PDB nomor 27 tahun 2020. Sepanjang Mas Roy tidak berkeberatan nggak? Saya nggak keberatan. Tak ada. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman semua. Jadi artinya apa yang terjadi pada mereka-mereka itu, ya tentu saja izin, saya akan lakukan tindakan. Karena mereka tak ubahnya adalah mereka-mereka yang ada pada kaos ini. Ya. Apa kaos ini? Nggak perlu saya baca. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan. Mereka. Mana itu Mas Roy? Kabeh, ya mereka itu kabeh. Nah itu ya, jelas ya. Jadi tunggu, Anda semua akan menerima konsekuensi dari fitnah yang sangat kejam yang Anda lakukan terhadap saya, ya. Dan itu luar biasa pada hari-hari. Saya tadinya tidak mau merespon karena itu akan mengganggu. Tapi mohon maaf, terpaksa saya harus ambil hari ini, ya tadi. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya juga sempat mendengar keterangan yang sangat krusial tadi dari ahli tadi. Saya kira itu teman-teman semua. Mohon maaf saya sedikit emosional, ya, gitu. Ya. Ya, jadi sebenarnya ya kurang lebih kalau Pak Jokowi juga akan tunjukkan ijazah asli, kurang lebih nanti Pak Jokowi akan kayak Roy Suryo gini. Ya makanya beruntung lah ya Pak Jokowi nggak angkat ijazah ke publik. Nanti ya Pak Jokowi kelihatan kayak dia. Ya kan teman-teman, ya untung lah ya, untung. Dan ya Pak Jokowi memang pintar. Kalau Pak Jokowi ikut seperti orang ini ya bisa dibilang ya wibawa Pak Jokowi itu akan jatuh, akan sama kayak ini. Saya mohon maaf itu dan terima kasih untuk rekan media yang sudah ikut menyebarluaskan hari ini, dan saya akan tuangkan itu dalam podcast secara khusus ya, YouTube secara khusus, mungkin juga bersama Refli Harun, bersama Abdul Ghafur Sangaji, bersama teman-teman yang lain yang punya channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya, jadi sudah jelas. Kita tutup live kali ini teman-teman. Wah ini bakal rame lagi nih ya, karena anggota ya, abang saya ya, Bang Taufik Bilpake ya, atau Bang Bill ya, itu nanti akan digugat oleh Roy Suryo. Nah ini bakal rame nih ya. Dan menurut data ya, atau video yang beredar ya, yang yang di-upload oleh Bang Bill ya, kalau menurut saya itu kan bisa dibilang ya penelitian ya, penelitian. Jadi belum ada di situ mengatakan ijazahmu palsu Roy, belum ada, itu penelitian ya. Jadi mau lihat nih Roy Suryo dan kawan-kawan ini terima nggak kalau orang pakai alasannya yaitu penelitian, dia terima nggak, kira-kira gitu ya. Memang sakit kalau difitnah teman-teman ya, sakit. Ya kayak dia ya, kayak Roy Suryo barusan bilang sakit, hampir nangis dia ya, dia difitnah. Nah begitulah yang Pak Jokowi rasakan Roy. Kalian bukan cuma memfitnah, tapi kalian juga sampai demo, sampai keledung-keledung yang ikut-ikut kalian itu bilang wah parah deh ya. Tahulah mulut-mulut mereka ya. Mulai dari gantung, mulai dari darah halal ya. Itu kejam teman-teman, kira-kira seperti itu. Ya itu sekarang dia bisa berkaca dengan kasus ini. Dia baru difitnah sedikit ya, baru dituduh sedikit. Sudah kayak gini ya, kira-kira seperti itu. Iya bener, karma langsung kontan karmanya. Dan ya kan nangis kan. Oke teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan ketemu lagi, mungkin saya besok live jam 2, tapi saya akan konten, saya akan bahas juga ya update terkini ya. Buat teman-teman di pagi mungkin ya, sekitar jam 10-an nanti saya akan live di jam 2 sore, kira-kira seperti itu. Oke, makasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Thank you banget buat kalian semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat terus ya.
sukses ke depannya. Nah, ini masih ada 400-an orang teman-teman ya. Jangan lupa sebelum out teman-teman jangan lupa like video ini ya, karena video ini baru 65 orang yang like ya. Makasih banyak buat teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kita semuanya.